warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan mosi yang telah diberikan, yaitu kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia tidak lagi relevan. Saya tidak setuju dengan kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia tidak lagi relevan. Salah satu bukti bahwa Indonesia menerapkan kebijakan luar negeri bebas aktif, yaitu pada saat menciptakan kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental pada konferensi Asia Afrika yang tempatnya di Bandung pada tahun 1955. Pada saat ini Indonesia tetap relevan menjalankan politik luar negeri karena pelantikan periode pertama Presiden Joko Widodo yang menyampaikan bahwa ia akan menjadikan negara Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara terbesar di Asia Tenggara yang akan terus melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Presiden Joko Widodo juga menambahkan bahwa dengan melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, ia akan mengabdikan kepentingan nasional dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka dari itu, saya tidak setuju dengan kebijakan luar negeri aktif yang Indonesia tidak lagi relevan. Alasannya perlu diketahui sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menganut politik luar negeri bebas aktif. Dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Serta alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan norma-norma konstitusi tersebut, Indonesia juga sangat berperan aktif membantu bangsa lain untuk berjuang memperoleh kemerdekaan. Catat beberapa negara-negara di dunia ketika di kawasan Asia Afrika merasa jika Indonesia memiliki jasa yang besar bagi kemerdekaannya, terutama kepada tokoh Presiden Soekarno yang dikenal sebagai tokoh visioner dan hegemonik. Bahkan sebagai Eka Jawantah dari konstitusi tersebut, Indonesia menginisiasi berbagai dan beberapa bekerjasama dengan bilateral ataupun multilateral yang bebas seperti gerakan blok ataupun ASEAN. Salah satu perwujudan dari pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia, politik luar negeri bebas aktif memiliki tujuan yang pertama, menghapus seluruh kewenangan di seluruh dunia, yaitu contohnya seperti penindasan dan penjajahan dari suatu bangsa ke bangsa lain, baik itu dari ekonomi, baik itu dari politik, dan secara fisik. Yang kedua, mengupayakan kemerdekaan manusia di seluruh dunia dan mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, mencapai pergaulan internasional tanpa adanya pertikaian dan penjajahan. Yang keempat, Indonesia ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan ketertiban dunia, dan ketertiban ini di mana ketertiban ini akan tercapai bila kita tanpa membeda-bedakan warna kulit, suku, ras dan agama. Dan yang terakhir, memajukan kesejahteraan umum dan diharapkan tidak ada lagi kesenjangan ekonomi, budaya, sosial, politik di seluruh negara di dunia. Bahkan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, politik luar negeri bebas aktif sebenarnya bukan politik netral, melainkan politik yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaannya terhadap permasalahan internasional dan tidak memikatkan diri secara teori terhadap satu kekuatan dunia.
satu kekuatan dunia. Dan pada pemerintahan kebijakan luar negeri ini, dilihat dari di bawah pemerintahan Joko Widodo. Dalam penelitian ini kita memfokuskan diri terhadap 3 hal utama, di antaranya keterlibatan Indonesia di dalam berbagai forum internasional, juga kunjungan kenegaraan yang telah dilakukan, serta perjanjian internasional yang telah ditandatangani. Dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa kebijakan luar negeri di Indonesia masih tetap sesuai dengan asas bebas aktif, di mana aktivitas diplomasi Indonesia sangatlah cukup intens dan juga sangat seimbang untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia serta berkontribusi terhadap permasalahan global. Di sisi lain, kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia sesuai dengan beberapa poin-poin utama yang menjadi sasaran strategis Indonesia. Dengan itu kebijakan luar negeri bebas aktif di Indonesia masih sangat relevan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.